Bangkit dan percayalah. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini. Dan ayat renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 7, 37 sampai dengan 44. Dan saya memberi judul dari renungan hari ini, Datanglah kepada sumber yang tepat. Dan pada saat itu dikatakan Yohanes 7 ayat 37 bahwa Yesus pada hari terakhir puncak perayaan itu, katanya Yesus berdiri dan berseru di antara orang banyak. Dan dia bilang begini, saudara, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan dikatakan minum. Barang siapa yang haus, Yesus sedang berdiri di tengah-tengah kerumunan manusia pada saat itu. Dan Yesus katakan sama mereka semua, dengar kalian semua, katanya. Kalau kalian semua haus, datanglah kepadaku dan minum. Saudara, tentunya Tuhan Yesus sedang tidak berbicara kepada kehausan dari hal-hal yang sifatnya fisikal, tapi dia berbicara tentang hal yang sifatnya spiritual. Nah, manusia terdiri dari 3 aspek, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan semua aspek tersebut membutuhkan yang namanya pemenuhan. Tubuh, apa saudara, dibutuhkan udara untuk bisa dipenuhi, air, makanan. Bagaimana dengan jiwa? Jiwa butuh untuk dikasihi, rasa aman, dan lainnya. Tapi roh yang bisa memenuhi roh, memuaskan roh, hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Pertanyaannya untuk kita semua adalah, banyak orang, saudara, hanya fokus kepada bagaimana caranya memuaskan dan memenuhi kebutuhan daripada tubuh, bagaimana memenuhi kebutuhan jiwa. Tapi mereka lupa untuk bagaimana caranya dengan secara intensional memenuhi atau memuaskan yang namanya spiritual itu, saudara. Karena itu hanya bisa terisi oleh pribadi Tuhan sendiri. Dan kita tahu bahwa ketika kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus, maka saya percaya, saudara, bahwa kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya akan memuaskan 2 hal yang pasti. Roh sudah pasti, saudara, tapi juga jiwa. Saya percaya ini semua dapat dipuaskan oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, barang siapa haus, datanglah kepadaku dan minum. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa kita memiliki kehausan. Bagaimana dengan hidup saudara hari ini? Apa yang engkau butuhkan? Kehausan seperti apa? Engkau mungkin banyak dikecewakan oleh orang-orang di dunia ini, oleh orang-orang di sekitar saudara. Mungkin saudara mengharapkan mereka, tapi mereka tidak memenuhi harapan itu dan saudara lalu kecewa. Mungkin saudara kecewa terhadap gereja. Dengar ini baik-baik, kita harus mengakui bahwa kita haus secara jiwa, kita butuh untuk dipuaskan. Yang kedua dikatakan, datanglah kepadaku. Banyak orang ketika mereka haus, mereka datang tidak kepada sumber yang tepat, yaitu mereka datang dan mencari pemenuhan. Bagaimana dunia bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan katakan, datanglah kepadaku, dan jangan saja datang kepadaku, tapi lalu minum, saudara. Ini berbicara tentang tindakan yang harus kita lakukan. Tuhan sudah mati di atas kayu salib, tugasnya sudah selesai. Sekarang kita sudah tidak bisa, Tuhan puaskan saya. Tuhan bilang, aku sudah selesai. Aku sudah mati di atas kayu salib buat kalian semua. Kalau kalian mau untuk aku bisa memuaskan, kalian yang harus datang kepadaku dan kalian harus minum dari hidupku, dengan pribadiku yang bisa memuaskan itu. Hasilnya apa? Ayat 38, perhatikan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir, katanya apa, saudara? Aliran-aliran air hidup. Orang yang datang kepada Tuhan dan minum dari Tuhan, dipuaskan, maka dikatakan yang bisa memuaskan itu bukan faktor dari luar, tetapi dari dalam, inside out, bukan outside yang in. Artinya kalau kita datang kepada dunia, kita datang kepada teman-teman kita, orang-orang kita pikir mereka bisa menolong, memuaskan kita, ternyata firman Tuhan bilang gak bisa. Kamu kalau datang kepada saya, kamu memiliki rohku dan itu hidup berkarya di dalam hidupmu, maka itu akan timbul di dalam hati dan itu tidak akan pernah berhenti, melimpah-limpah, saudara. Saya mau tutup hari ini dengan sebuah pertanyaan, bagaimana dengan hidup kita sehari ini? Kalau kita mengalami kehausan, kalau hidupmu gak pernah bisa puas, kalau hidupmu gak pernah rasa aman, mungkin saudara penuh dengan kekecewaan. Saya mau bilang, sama seperti perempuan Samaria, ia mengalami kekosongan. Sehingga akhirnya apa? Ia mencari kepuasan, kebahagiaan dari dunia. Ia hidup di dalam saudara? Ada 5 laki-laki yang semuanya bukan suaminya, dan dia pikir itu bisa memenuhi daripada kepuasan ini. Tapi ternyata nggak bisa. Dan itu adalah gambaran dunia. Saya mau tutup dengan perkataan Yesus di Yohanes 4. Firman Tuhan bilang begini, barang siapa minum air ini, ia tidak akan pernah haus lagi. Dan selama-lamanya akan ada air, mata air di dalam dirinya. Dan saya percaya itu yang akan bisa memuaskan kita. So, pesan saya hari ini, pesan Tuhan buat kita semua, datanglah kepada Tuhan, carilah Tuhan, dan percayalah bahwa izinkan Tuhan Roh Kudus untuk berkarya dalam hidupmu, dan engkau tidak akan pernah merasa haus lagi.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan berbicara buat kami. Kalau hari ini kami di dalam hidup ini mengalami kekecewaan, mungkin kami haus, mungkin kami lapar, kami kering bahkan, kami cari kebahagiaan, kami cari, bahkan kami datang ke persekutuan-persekutuan doa, kami baca firman, tapi kami nggak rasakan apa-apa. Mungkin kami datang dan kami tidak izinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kami. Ampuni kami. Kami izinkan Engkau untuk bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus, tolong kami, berkaryalah. Kami mau minum, kami mau datang, memenuhi panggilan itu, memenuhi undangan itu, untuk datang kepada sumber air yang tepat, sumber hidup yang tepat, yaitu Tuhan. Berkaryalah buat hidup kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.